Selamat sore, Mas Tito. Salah satu temannya senior dari Blok Barat ya Bos ya. Insya Allah. Luar biasa, dan saya menemui salah satu ring yang luar biasa di sana. Infonya banyak sekali burung-burung yang muncul dari ternakan ini, dan makanya saya muncul untuk sedikit vokal-vokal tentang ring Sukma ya Pak ya. Sukma BC. Nah, sebelum kita ngobrol banyak, kita kenalan dulu Bos. Oke, siap. Gini, nama saya terkenalnya ya Bang Aji. Saya pakai ring Sukma BF. Kebetulan saya hobi burung dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD burung saya udah banyak, dari mure, jalak suren, pokse, karena tidak bisa terpisahkan dari dunia kicau. Nah, makanya sekarang setelah dari tahun 98 ikut di lapangan, ikut di gantangan. Pada tahun 2015 saya berusaha untuk fokus ke peternakan. Alhamdulillah ada 15 kandang dan mure. Tadinya saya ada cak ijo juga saya ternak, alhamdulillah berhasil. Cak rowo juga alhamdulillah berhasil. Cuman cak rowo diborong sama bos Pertamina. Terus kalau cak ijonya pada saat itu harga pasarannya sedang turun, sehingga saya lebih fokus ke mure. Iya. Ada 15 kandang dan semuanya indukannya adalah saya ambil dari juara-juara yang ada di gantangan. Saya beli ya dengan harga mahal karena saya prospek bahwa nanti kalau diternak mesti anaknya banyak yang akan dicari. Ternyata alhamdulillah betul apa yang menjadi gambaran saya betul-betul terjadi seperti saat ini. Sama sekali tadi trotoarnya di rumah nggak ada yang Betul. pikir semua. Betul. Dan tadi saya melihat mungkin ada satu trotoar yang masih ada di kandang terakhir, memang diambil setelah mandiri atau gimana? Memang akhir-akhir ini karena kesibukan saya, karena lokasi kerja saya, kebetulan saya kerja sekarang bertugas di Majenang. Jadi untuk loloan untuk saat ini saya serahkan kepada indukannya, jadi dilolo sama indukannya. Kenapa? Karena memang waktunya yang tidak memungkinkan. Sedangkan yang merawat burung, pekerjanya tidak yang merawat burung karena mempunyai tanggung jawab yang lain, sehingga saya daripada burungnya terlantar, mendingan nanti dilolo sama indukannya langsung. Seperti di alam lah, intinya seperti itu. Luar biasa. Ini memang tadi dari ke-15 indukan ini diambil dari X lapangan semua ya? Betul. Di X lapangan saya lihat juga ada yang ekor panjang, ada juga warna. Betul. Nah, ini untuk ekor panjang sendiri juga itu X lapangan juga Bos? Betul. Itu saya dapatkan dari salah satu pemain dari Jakarta. Ekornya 24. Burung itu juga prestasi di lapangan. Pada saat itu saya pantau dari beberapa gantangan yang ikut. Akhirnya alhamdulillah dapat saya miliki dengan mahar yang cukup tinggi lah. Untuk warnanya sendiri ini gimana caranya Bos? Untuk warna saya ada dua, yang berontok, yang warnanya berontok intinya. Tapi semua itu betina, karena saya cenderung untuk yang warna itu saya cenderung untuk lebih memilih yang betina, iya, daripada jantan. Iya, karena nanti apabila keluar anakannya itu saya yakin akan mewarisi sifat ibunya, yaitu daripada berontok itu, kayak gitu. Nah, ini sebelum masuk lebih dalam, karena memang mungkin dari ring Sukma di luar sana udah banyak sekali yang moncer ya. Betul. Udah banyak sekali yang moncer. Ini kalau boleh tahu untuk masalah harga dari trotoar ini gimana? Kalau harga saya, kalau sesama pemain biasanya saya lebih harganya tak turunkan, lebih persaudaraan lah. Sifatnya lebih persaudaraan, perseduluran dibandingkan dengan orang yang tidak di lapangan biasanya seperti itu. Nah, ini info terbaru dari ring Sukma yang udah moncer ada di mana? Posisi yang kemarin yang paling berprestasi itu di Piala Raja. Piala Raja dapat nomor 2. Iya. Piala Raja tahun berapa sih? Tahun 2019. Wah, ini masih baru banget. Masih baru. Masuk iya. 2. Masuk 2. Iya. Itu dari indukan yang sebelah mana? Dari indukan Muda Hutan. Muda Hutan. Iya, dari indukan Muda Hutan. Karena yang paling dicari memang sudah mabung itu. bukan, kalau yang mabung itu tadi yang teroris. Oh, teroris.
Iya. Itu juga ex lapangan juga. Ex lapangan. Kalau teroris berhasil nomor 1 di lapangan sampai 42 kali. Nah, itu. Ini kan si bos sendiri kan tergolong sibuk ya. Kenapa lu memilih breeding murai batu selain tadi melihat harga yang luar biasa, terus kenapa memilih murai batu? Karena gini, saya memandang bahwa prospek ke depan selama masih ada gantangan, untuk saat ini ke depan saya kira masih bertahun-tahun ke depan, pandangan saya itu murai akan tetap menjadi gengsinya mempunyai tinggi. Otomatis dengan ramainya kelas murai akan terangkat harganya. Itu seperti itu. Nah, terus selama mungkin sekitar 7 tahun 8 tahun ya bos ya. Iya. Ini ada kendala-kendala yang mungkin wajib diperhatikan untuk breeding murai batu sebenarnya apa? Kalau pengalaman saya pada saat dari pertama kali saya breeding, saya ternak, alhamdulillah tidak diberikan kesulitan yang berarti. Kalau teman-teman banyak yang betina dipacoki sampai mati, saya enggak. Saya cuman pada saat memasukkan burung, jantan betina, saya masukkan bersama, cuman saya doanya Bismillahirrahmanirrahim, saya masukkan. Itu aja. Itu aja. Nggak harus menunggu itu burung sedang birahi atau kayak gitu. Enggak. Pokoknya niatnya saya bismillah, saya masukkan, alhamdulillah selama ini tidak pernah ada masalah. Satu pun betina belum ada yang mati dipacok. Padahal dari berbagai tidak pernah dibarengakan itu tidak seperti Berarti itu. langsung masuk. Langsung masuk. Itu harus bahan indukan yang udah umur atau gimana? Bisa. Saya ada dua. Yang pertama saya ngambil dari yang sudah umur. Yang kedua dari habis trotol atau istilahnya nyandang ya. Begitu nyandang itu biasanya saya langsung di situ saya jodohkan dengan betinanya. Jadinya dari sudah seperti itu mesti akan lebih jodoh dari awal. Ini tadi saya juga sedikit melihat dari alasnya ataupun lantainya. Kayaknya kalau nggak salah itu pasir. Betul. Nah, ini memang mungkin pasir bukan sembarangan atau pasir biasa ini. Jadi kalau di tempat Sukma BF ini kita menggunakan pasir laut. Keunggulan pasir laut yang pertama jelas menyerap bau karena tempat di mana saya breeding itu gandeng dengan rumah, di ruang tamu kan, di ruang tamu, di ruang keluarga dekat nonton TV sambil menikmati suara burung. Kenapa saya menggunakan pasir laut? Yang pertama jelas dia akan menyerap bau daripada kotoran burung. Yang kedua burung di situ biasanya kalau itu kan istilahnya ngasin. Nah itu biasanya dia akan memakan daripada pecahan-pecahan kerang yang ada di pasir laut. Jadi dia dengan kondisi seperti itu kalsiumnya akan terpenuhi. Kebutuhan kalsiumnya terpenuhi sehingga telurnya akan bagus, tidak mudah pecah. Nah ini menurut si bos, misalkan kita menggunakan breeding yang lantainya dicor ataupun pakai pasir yang bukan laut, itu kekurangannya gimana? Kalau pasir laut kan mengandung garam yang banyak, natrium yang banyak. Nah biasanya di situ itu ada faktor dia akan mengubah mikroorganisme daripada kotoran burung menjadi tidak berbahaya, menjadi sehat. Itu seperti itu. Kalau yang dicor kayak gitu gimana? Kalau yang dicor saya kira harus sering membersihkan karena mesti akan bau, lantainya mesti akan bau dan menjadi kotor. Tapi kalau di pasir enggak, karena begitu jatuh kena pasir tersap terus menjadi kering. Itu seperti itu. Luar biasa ini. Mungkin pengalaman sang senior benar-benar kita harus perhatikan. Mungkin banyak juga peternak yang di daerah itu menginspirasi si bos. Ya alhamdulillah saya banyak menurunkan ya sedikit pengetahuan saya kepada teman-teman yang khususnya ada di daerah kita ini, daerah saya ini, untuk bisa breeding, untuk bisa belajar bersama lah karena saya juga lagi masih taraf belajar. Intinya seperti itu. Terus untuk masalah ke ukuran kandang, ini mempengaruhi tadi kan nggak pernah mengalami pembantaian ataupun buang telur, itu ukuran kandang mempengaruhi apa enggak? Kalau menurut saya jelas ada pengaruhnya. Kalau kebetulan di tempat saya pakai bata, tidak saya plester, sehingga burung akan mudah sekali untuk biasanya dia hinggap atau bertengger di bata-bata tersebut lebih mudah. Itu seperti itu. Untuk ukuran di tempatnya saya 1 meter kali 2 meter, tingginya sekitar 2,5 meter. Itu seperti itu. Ini pelanggan terjauh ataupun
pembelian yang paling mengejutkan ada di mana? Pengalaman saya yang paling jauh dari Pulau Bali. Pulau Bali. Dari Pulau Bali, kebetulan dia orang Madura, bekerja di Bali. Lebaran tahun 19 dia datang ke rumah karena terinspirasi adanya burung murai ring Sukma BF yang moncer di Surabaya. Saya tidak tahu nomor ringnya berapa, saya udah lupa, tapi terus karena di ring saya itu ada nomor HP saya, kemudian orangnya menghubungi saya. Terus dari Surabaya datang ke rumah, terus nanya, terus akhirnya terjadi deal dengan nilai yang lumayan tinggi lah untuk murai tersebut yang diambil. Berarti itu salah satu mungkin semuanya penasaran dengan ring. Betul. Terus, sekarang kabarnya gimana? Karena udah moncer. Masih moncer. Sekarang dari sana kemarin 2 hari yang lalu telepon lagi ke saya untuk menanyakan anakan dari indukan yang sama masih ada tidak. Saya sampaikan masih ada. Terus yang bersangkutan nanti insya Allah habis lebaran tahun depan mau mampir lagi ke rumah. Kalau pelanggan sih banyak yang ngambil dari Jakarta. Kalau ring Sukma BF di Jakarta udah banyak sekali yang ke sana. Terus dari Garut, dari Cilacap sudah banyak, apalagi lokalan. Lokalan rata-rata sini sering banget yang juara adalah dari ring Sukma. Karena saya lihat juga indukannya tadi memang dari gaya juga tergolong kekinian, fiber juga luar biasa. Di sini sangat komplit untuk generasi burung jantangan. Betul. Ini mungkin sedikit obrolan, mudah-mudahan lain waktu bisa ngobrol lebih detail lagi ya bos. Siap, terima kasih. Obrolan tentang ring Sukma karena di luar sana banyak sekali juga melirik ring Sukma. Mudah-mudahan kedepannya terus mencetak burung-burung yang luar biasa jantangan. Semoga selalu kita bisa ngobrol-ngobrol dan sharing lagi. Terima kasih. Insya Allah saling mendoakan mas. Ada pesan-pesan? Ya, pesan saya untuk para pemula yang akan rencananya akan ternak murai batu, tolong diperhatikan beberapa hal. Antara lain kebersihan kandang itu harus. Yang kedua, berusaha untuk mencari indukan yang prestasi. Karena dengan indukan yang prestasi mesti akan dicari oleh para penggemar burung. Yang ketiga, untuk lebih sabar. Karena kalau untuk pemula biasanya banyak kendala. Untuk itu seandainya ada kendala dan sebagainya bisa dikonsultasikan saya di sela-sela pada saat saya tidak sibuk. Monggo, hari Sabtu hari Minggu saya free, silahkan kalau mau untuk konsultasi masalah breeding murai batu. Itu aja, terima kasih.